Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wasaqakum bih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan ridho ilahi Rabbi, mari kita kuatkan hati, membangun tujuan mulia, menjadi sarana dakwah Islam. Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban dengan tekad berkemajuan, mengembangkan karya untuk bangsa, menjaga kesehatan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur nomor 25/2-0/D/2022 tentang pengangkatan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban masa jabatan 2022-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, berdasar hasil keputusan rapat pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tanggal 1 Maret 2022 memutuskan menetapkan keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tentang pengangkatan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban masa jabatan 2022-2026. Pertama, mengangkat Dr. Zeni Surveyanti, nomor baku Muhammadiyah 1083505 sebagai Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban masa jabatan 2022-2026. Kedua, menugaskan kepada yang bersangkutan untuk mengelola dan mengembangkan rumah sakit sesuai ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah. Keempat, surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan akhir masa jabatan tanggal 31 Maret 2026 atau diadakan perubahan atau dicabut kembali. Kelima, menyampaikan keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keenam, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah bertepatan dengan 1 Maret 2022 Masehi. Dr. Zeni tidak sendiri. Dr. Zeni tentu akan di-backup penuh, didukung penuh oleh seluruh warga dan pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban, MPKU, dan seluruh warga Muhammadiyah Tuban. Juga tidak lupa bahwa Dr. Zeni ini bersama dengan 32 direktur dan rumah sakit Muhammadiyah se-Jawa Timur. Jadi kita adalah satu, we are the one katanya ya. Jadi kita ini yang datang baru beberapa ini dari Sumberjo, Bojonegoro, dari Babat. Kalau tidak ada pandemi, insya Allah seluruh direktur rumah sakit se-Jawa Timur akan datang. Ya, jadi Dr. Zeni tidak sendiri, masih banyak yang bisa dilakukan dan insya Allah kita semua mendukung Dr. Zeni. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan atas nama MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Tentu kita berharap proses atau momen ini adalah momen awal untuk lebih maju dan berkembang lagi Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa fathul qarib. Mohon maaf bila khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya melantik, terlebih dahulu saya mau menanyakan kepada Dr. Yeni Surveyanti, benar ya? Siap ditugaskan menjadi Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban? Siap. Bila siap, maka ada naskah pelantikan yang isinya adalah komitmen dari seorang direktur. Sekali lagi saya tanyakan, sanggupkah saudari dilantik sebagai Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban masa jabatan 2022-2026? Sanggup. Baik. Ada janji Direktur Rumah Sakit. Tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berjanji. Saya berjanji. Satu. Memegang teguh ajaran Islam. Memegang teguh ajaran Islam. Beramal ma'ruf nahi munkar. Beramal ma'ruf nahi munkar. Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dua. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah. Dan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Dan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Tiga. Dapat menjadi teladan. Dan berjuang untuk kesejahteraan umat manusia. Melalui Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban. Sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. Empat. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya. Sebagai Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban. Dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Baik ringan maupun berat. Lima. Akan selalu taat pada undang-undang.
akan selalu taat pada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit. dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit. 6. 6. Akan selalu menjalankan peraturan yang berlaku Akan selalu menjalankan peraturan yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah, di Persyarikatan Muhammadiyah, baik pada tingkat pusat, baik pada tingkat pusat, wilayah, wilayah, maupun daerah. maupun daerah. Baik, selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Sabtu 2 Sya'ban 1443 Hijriah bertepatan dengan 5 Maret 2022 Masehi. Saya atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur melantik Saudari Dr. Yeni Surfiyanti sebagai Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban masa jabatan 2022-2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengucapkan berkat hidayahnya kepada kita semua. Amin. Baik, selamat. Nah, ini namanya Bu Yeni di sini. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul bisa yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan di dunia pada kita semua sehingga bisa terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita ajukan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang sudah membawa kita kepada dinul Islam. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua yang terhormat, Bapak Insinyur Tamhid Masyudin, Dr. Zakir, Bapak Idi, kemudian Bapak Nurul Yakin, Pak Sofa, Pak Masyhuri beserta jajaran PDM Muhammadiyah dari Aisyah Tuban, matur suwun Bu kehadirannya, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah, Bapak Tommy, matur suwun, Dr. Erni, kemudian perwakilan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Babat Lamongan, matur suwun sangat kepada Bapak Direktur, rekan-rekan Rumah Sakit Setuban, kepada Direktur Rumah Sakit Medika Mulia, matur suwun Dr. Abdurrahman dari RSUD, Dr. Ivan, matur suwun. Kemudian dari jajaran Orto Muhammadiyah dari Aisyah, Nasyatul Aisyah, kemudian dari Pemuda Muhammadiyah, dan tidak kurang yang saya sayangi teman-teman kami semua dari jajaran struktural dan yang sedang melakukan dan mengikuti Zoom yang di rumah sakit, matur nuwun sangat. Jadi memang pada kesempatan kali ini ada yang lupa saya sebutkan sebenarnya, matur suwun dari Dinas PTSB yang diwakili oleh Bu Asri Tuana, matur suwun Mbak, di kakak saya. Terus kemudian untuk selanjutnya amanah yang diberikan pada hari ini merupakan tugas yang berat, tetapi insya Allah dengan bantuan teman-teman semua ke depannya, insya Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan dan memampukan kita semua untuk bisa membawa Rumah Sakit Muhammadiyah bisa menjadi rumah sakit rujukan yang berkualitas, profesional dan islami. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kedepannya dengan jajaran dari BWM, kemudian teman-teman direktur rumah sakit yang lain, kami siap bersinergi, siap menimba ilmu Bapak, Ibu. Kita sangat terbuka sekali, dengan sangat menerima dengan senang hati, karena memang pada prinsipnya saya sendiri, kami sendiri umumnya dari teman-teman Rumah Sakit Muhammadiyah masih sangat kurang akan ilmu dan pengalaman. Mungkin itu sepatah dua patah kata, mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekjen, Pak Insinyur Tamhid Masudi. Yang saya hormati MPKU, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tamhid, Pak Dr. Mudakir dan rombongan dari PWM yang telah berkenan hadir pada pagi siang hari ini dan melantik Direktur baru Rumah Sakit Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para undangan yang telah berkenan hadir dari rumah sakit yang ada di sekitar Tuban dan Rumah Sakit Muhammadiyah Babat. Selanjutnya, atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, saya mengucapkan selamat bertugas kepada Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban yang baru, yaitu Dr. Yeni Sorfianti yang barusan dilantik, diberikan amanah oleh Muhammadiyah untuk mengemban sebagai direktur yang baru. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan atas nama pimpinan daerah kepada direktur yang lama, Bapak Dr. Ponar, yang telah mengabdi 4 tahun selama di rumah sakit kepengurusan kemarin. Insya Allah apa yang sudah dilakukan adalah merupakan kebaikan-kebaikan yang nanti akan dipetik di kemudian hari. Kepada Bu Yeni, sekali lagi atas nama pimpinan daerah, kami juga berpesan agar betul-betul bisa melaksanakan amanah yang dibebankan oleh persyarikatan, yang nantinya pertanggungjawabannya tidak hanya kepada persyarikatan tetapi kepada warga Muhammadiyah keseluruhan dan bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam pasal 6-nya disebutkan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan meninggikan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian ditegaskan di dalam ayat 7 pasal 7-nya, untuk mencapai maksud dan tujuan itu maka kemudian Muhammadiyah membuat amal-amal usaha di segala bidang, termasuk di bidang kesehatan, yaitu dengan pendirian rumah sakit. Maka kalau melihat anggaran dasar ini, pendirian rumah sakit adalah untuk sebagai sarana mencapai tujuan yang diinginkan Muhammadiyah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu maka ada misi dakwah di dalam rumah sakit Muhammadiyah. Dakwah ada 2 cara, yaitu dakwah di atas mimbar, bil qaul, dan juga ada dakwah bil hal, yaitu dengan perilaku. Karena itulah maka kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah mengharapkan seluruh jajaran direksi dan karyawan semuanya betul-betul bagaimana bisa mewujudkan misi Muhammadiyah melalui rumah sakit ini, yaitu dengan dakwah bil hal, yaitu agar supaya betul-betul pelaksanaan rumah sakit itu dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
bagaimana bisa berdakwah dengan hal di luar kalau kita ke dalam sendiri tidak mewujudkan nilai-nilai Islam dalam diri kita sendiri. Karena itu maka betul-betul kami harapkan rasa kebersamaan, kekeluargaan di antara seluruh direksi dan jajaran karyawan. Kemudian saling asah-asuh, saling fastabiqul khairat betul-betul harus diwujudkan. Takbir rumah sakit betul-betul harus dilaksanakan, yaitu pengabdianku adalah ibadahku. Artinya apa? Artinya adalah bahwa pelaksanaan rumah sakit di samping mempunyai misi yaitu sebagai sarana dakwah, tetapi dilaksanakan secara profesional. Sebagaimana rumah sakit adalah untuk pelayanan, pelayananku adalah ibadahku. Karena itu mari kita laksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Kami mohon jajaran direksi yang baru betul-betul bisa membawa rumah sakit ini menjadi lebih baik. Di dalam pasal 4 tadi, bahwasanya Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid. Pengertian tajdid itu adalah purifikasi dan dinamisasi di dalam ibadah, di dalam akhlak, dan di dalam akidah. Maka tajdid adalah purifikasi. Tetapi di dalam bidang amaliyah duniawiyah, maka pengertian tajdid adalah dinamisasi. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Itulah harapan kami agar supaya kebersamaan betul-betul dijalin, ukhuwah Islamiyah di antara semua lapisan yang ada di dalam rumah sakit. Karena itulah maka di dalam konsep Muhammadiyah, betul ini adalah kerja profesional, tetapi ujrohnya itu terakhir. Ajrun baru ujroh. Artinya yang kita cari adalah pahala, dan baru kemudian ujroh, yaitu sebagai kerja profesi yang betul-betul untuk kehidupan keluarga. Bapak dan Ibu sekalian, demikian juga PWM dan MPK wilayah, betul-betul atas nama pimpinan daerah kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan-bimbingan yang diberikan, dan ke depan mohon nanti lebih ditingkatkan lagi bimbingan kepada kami yang ada di Rumah Sakit Tuban ini, sehingga betul-betul ke depan itu menjadi lebih baik daripada hari ini. Saya kira ini sekali lagi amanah ini dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada seluruh warga Muhammadiyah, tetapi kepada Allah. Karena itu maka harus dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya. Karena itu merupakan bagian diniati dengan untuk ibadah, diniati untuk menjadi ajrun, yaitu pahala, di samping memang kerja untuk ujroh. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saya sampaikan selamat kepada Bu Dokter yang menggantikan Dr. Bonar. Tugas penjenengan di depan semakin hari semakin berat, menghadapi sebuah era yang eranya tidak sama dengan era yang sudah lewat. Kita ke depan menghadapi situasi disruption, di mana situasi itu akan memerlukan kekuatan kemampuan yang kita miliki. Dicilik no titik ngene gak bengong gak isa.
isinya berarti kan untuk rewel ya jadi ya. Tidak apa-apa. Nah, ya nggak sesekali bengong, sesekali nggak apa-apa lah. Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah sudah kita ketahui bersama, sebagaimana disampaikan oleh Ketua PDM tadi, banyak pasal-pasal yang beliau sampaikan karena memang Ketua PDM ini seorang notaris, sehingga sangat hafal sekali ya, pasal dengan nomor dan ayatnya itu sangat hafal. Nah, saya mengikuti beliau saja tadi. Itulah memang tugas seorang notaris, tidak boleh salah soal pasal. Ya karena kalau salah itu ya nanti akan berakibat panjang gitu. Nah oleh karena itu ya tidak boleh salah. Ya, saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan daerah yang sudah mengantarkan ya Direktur Rumah Sakit Tuban ini, dan sekarang sudah waktunya untuk pergantian di lingkungan Muhammadiyah. Pergantian pimpinan itu adalah sesuatu yang biasa, tidak ada yang aneh. Jadi sesuatu yang niscaya, ya yang biasa kita lakukan. Ya di berbagai tempat juga sama, misalnya Dr. Tommy yang dulu di Sumberjo, kemudian ditugaskan di Rumah Sakit Aisyah Kota Bojonegoro. Mungkin suatu saat nanti akan ditugaskan di tempat lain gitu. Itu sesuatu yang biasa di Muhammadiyah. Nah oleh karena itu ini adalah sebuah cara bagi Muhammadiyah bagaimana tadi kita membangun masa depan Muhammadiyah sesuai dengan pasal 4 tadi itu, bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah persyarikatan dan amal usaha adalah bagian dari sarana dakwah persyarikatan. Nah ini menjadi penting bagi kita sekalian. Maka rumah sakit adalah salah satu dari sekian banyak sarana-sarana dakwah bagi persyarikatan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah hadir, tentu kehadiran Muhammadiyah itu harus membawa manfaat bagi kehidupan kita dimanapun kita berada. Muhammadiyah selalu hadir pada situasi tatkala dibutuhkan. Maka tatkala dibutuhkan, baik ya dimanapun kita berada, ya di dalam negeri, ya di daerah kita, bahkan Muhammadiyah hadir itu di luar negeri. Tatkala negara lain butuh dengan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah hadir. Lihat saja Muhammadiyah hadir di Filipina tatkala bersama-sama ingin ada proses damai antara Filipina dengan Moro. Maka Muhammadiyah mengutus utusan untuk bersama-sama agar di Filipina itu juga terjadi ya hubungan harmonis antara kota Manila dengan yang ada di Moro. Maka Muhammadiyah hadir di sana, yang dimotori oleh tokoh dari lingkungan kesehatan Muhammadiyah, Dr. Sudibyo Markus. Berkali-kali beliau hadir ke berbagai perundingan antara Manila dengan Moro, dan alhamdulillah yang kali ini kehadiran Muhammadiyah diterima dan dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan warga Moro itu minta kepada Muhammadiyah, jangan hanya menyelesaikan politik saja. Muhammadiyah tolong bantu kami mendirikan sekolah yang ada di Moro. Bayangkan Muhammadiyah diminta hadir ke sana. Sesungguhnya kita sudah mengirimkan tim ke Moro sana untuk melakukan asesmen. Ada beberapa yang sudah mulai dilatih, dan kita minta tenaga dan anak-anak kader dari Moro kemudian kita kuliahkan ya ke unitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah, inilah proses-proses yang dilakukan. Demikian juga tatkala terjadi gesekan sosial dan politik yang ada di Myanmar,
Ya, kemudian kita tahu di sana banyak pengungsi, ya, dan Muhammadiyah hadir, dan Muhammadiyah mendirikan penanganan pengungsian di Kokbazar yang ada di sana. Bahkan di sana sudah didirikan pasar oleh Muhammadiyah, didirikan sekolah oleh Muhammadiyah. Nah, itulah Muhammadiyah. Sesuai dengan tema pokok pada muktamar kali ini adalah kita membangun peradaban dunia. Itulah Muhammadiyah hadir di berbagai tempat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, partisipasi Muhammadiyah untuk membangun peradaban ini, Muhammadiyah mendirikan Universitas Muhammadiyah Malaysia, UMAM, ya, beberapa bulan yang lalu, dan ini memberikan sarana agar baik di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah maupun yang lain bisa memanfaatkan, ya, UMAM ini yang ada di Malaysia. Ya, 1 bulan yang lalu Muhammadiyah mendirikan MEC, Muhammadiyah Australia College. Ya, ini juga sudah didirikan di sana, dan alhamdulillah tatkala dapat izin mendirikan sekolah di Malaysia, di Australia, semua pembiayaan itu ditanggung oleh pemerintah Australia. Luar biasa ini. Muhammadiyah, ya, mendirikan sekolah sana, semua biaya operasional ditanggung oleh pemerintah Australia. Kemarin dari Jumat, pimpinan wilayah kedatangan tamu dari Konjen, ya, Konjen yang baru ini datang ke BBM Jawa Timur juga menyampaikan hal yang sama. Jadi beliau juga menyampaikan terima kasih pada Muhammadiyah yang ikut serta membantu untuk membangun peradaban dunia. Salah satunya adalah hubungan Indonesia dengan Australia dengan mendirikan MEC itu. Demikian juga kami juga menyampaikan, kami merasa terima kasih karena mendapatkan izin, ya, boleh mendirikan sekolah yang ada di Australia. Meski sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu Muhammadiyah itu sudah beli tanah di Warnham, ya, di Melbourne, itu 10 hektar. Tapi sayang karena yang dibeli itu keperuntukannya, ya, bukan untuk zona pendidikan tapi untuk zona bisnis, ya, maka tidak diperkenankan mendirikan pendidikan di Warnham itu. Nah, tapi kemarin, ya, kita sudah dapat izin karena memang zonanya untuk zona pendidikan. Alhamdulillah. Belum lagi PCIM yang ada di belahan dunia, sudah puluhan yang didirikan oleh kawan-kawan kita, baik yang dari Indonesia maupun orang setempat yang ingin mendirikan pimpinan cabang istimewa, ya, yang ada di penjuru dunia. Harapannya adalah memberikan kontribusi bagaimana kita bisa membangun peradaban yang selama ini dibangun oleh Muhammadiyah. Yang bercirikan tadi yang disampaikan oleh Pak Nurul Yakin bahwa Muhammadiyah itu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang ingin membawa Islam ini purifikasi, tapi juga, ya, memiliki nilai-nilai pembaharuan tajdid dalam bidang keduniaan. Cara beragama kita adalah sesuai dengan sunnah yang dituturkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi dalam membangun kehidupan dunia sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Nah, oleh karena itu bagi Dr. Yeni ini menjadi sangat penting sekali bahwa penjenengan ke depan nanti tidak lagi hanya memimpin pada wakil direktur seperti kemarin, tetapi saat itu sudah menjadi direktur. Artinya memiliki tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan sebelumnya. Maka penjenengan harus lebih serius tadi yang disampaikan oleh Pak Yakin bahwa pendekatannya adalah profesional. Profesional itu yang tadi disampaikan bahwa ada yang namanya prospek ke depan yang harus dicapai. Maka ukurannya adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin.
dan hari esok prestasi lebih tinggi daripada hari ini. Itulah cara Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu penjenengan tidak sendirian, benar yang disampaikan Pak Yakin. Ya, di lingkungan rumah sakit kawan-kawan penjenengan ada di deretan ini. Monggo silakan nanti penjenengan melakukan interaksi. Ya, untungnya di Muhammadiyah itu ya ilmu itu tidak dipakai sendiri. Misalnya Dr. Tommy ini saya sampaikan selamat barusan mengambil S2 tercepat, masa pandemi kuliahnya di rumah ya, dan bisa diselesaikan 1,5 tahun S2 ya, tidak pernah ke Jakarta dan wisuda di rumah juga. Nah, ini luar biasa, padahal kuliahnya di UI. Mungkin bayarnya ya yang ke UI ya, tapi kuliahnya di rumah. Nah, ini ilmunya juga luar biasa. Kami merasa senang karena Dr. Tommy ini membantu di MPKU wilayah Pak Yakin untuk menata kaitannya dengan sistem informasi kerumahsakitan. Ini menjadi sangat penting sekali. Dan 3-4 tahun yang lalu dengan Pak Yakin kita datang ke Taiwan. Dan di sana juga disuguhi dengan bagaimana membangun sistem informasi yang baik itu, dan Dr. Tommy ini kemudian ingin mewujudkan seperti yang ada di Taiwan itu. 2 orang yang pernah direkomendasi oleh MPKU wilayah hari ini sudah pulang Pak Muzakir dari Taiwan ya, dan sekarang ini membantu di UMSIDA dan masuk di kesehatan di FIK. Harapannya adalah sistem informasi yang ada di Taiwan itu juga bisa diterapkan di lingkungan rumah sakit Muhammadiyah bersama-sama dengan tim IT yang ada di UMSIDA. 2 orang ini berkolaborasi untuk membangun ya sistem informasi yang terbaik di lingkungan rumah sakit Muhammadiyah. Itulah hebatnya Muhammadiyah. Jadi hidup tidak sendirian, bisa saling mengisi, saling membantu antara satu dengan yang lain, karena masing-masing memiliki aspek-aspek lebih khusus dan memiliki keahlian masing-masing. Nah, disinilah kita semua bisa bekerja sama dan alhamdulillah terkoordinir di MPKU wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Inilah Bapak Ibu sekalian, kerja keras yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu sesungguhnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan kebaikan yang ada di negeri ini. Meski kerja kita berat, karena Muhammadiyah tidak pernah ya memandang bahwa tatkala kita telah menyelesaikan sebuah urusan itu kemudian berhenti, tidak. Tetapi Muhammadiyah selalu mencari tantangan baru, dan itulah yang memang didorong, dan kita ingin meniru apa yang telah diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu beliau usianya 56 tahun kalau tidak salah. Mungkin masih tua Pak Nurul Yakin, masih tua saya. Ya, tapi beliau karyanya yang menjadi luar biasa, yang hari ini karya beliau itu tidak semakin surut, tetapi karya beliau itu semakin melebar dan meluas. Itulah yang beliau ajarkan kepada kita, wariskan kepada kita semua. Untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh dalam mengembangkan dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Maka Kiai Ahmad Dahlan itu berpesan kepada kita yang beliau sampaikan dalam teologi Al-Insyirah itu. Teologi Al-Insyirah itu adalah mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup ini tidak bisa lepas dari beban kehidupan. Problem persoalan sangat banyak sekali, tetapi harus diselesaikan satu persatu problem itu. Kalau tidak diselesaikan maka tidak akan ketemu jalannya. Nah, setiap ada beban berat di hadapan kita, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, kemudahan bagi kita kalau kita mau melakukan. Itulah dalam surat Al-Insyirah, surat ke-94. Ya, kalau kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nashrah laka sadrak. Ini saya kira semua sudah hafal ya dengan ayat yang pendek ini, tetapi biasanya hanya dipakai untuk bacaan dalam sholat. Tetapi kita tidak pernah mendalami apa sesungguhnya yang ada di dalam surat Al-Insyirah itu. Bahwa Allah telah saat itu Nabi Muhammad itu kan mendapatkan beban yang sangat berat. Beban yang berat itu dimulai dari tatkala beliau memproklamirkan bahwa beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad itu diagung-agungkan oleh kaum Quraisy. Saat itu tatkala masih muda beliau sudah berkelana ke luar negeri untuk berbisnis, berdagang. Bahkan tatkala menginjak dewasa, beliau itu sudah mulai disebut sebagai orang yang terpercaya. Karena setiap problem yang ada di kaum Quraisy itu bisa diselesaikan dengan baik dan semuanya merasa aman dan nyaman. Maka disebutlah Nabi Muhammad itu dengan sebatan Al-Amin. Itulah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Karena karya-karya beliau memang sangat monumental untuk membangun kehidupan di kaum Quraisy itu. Maka tatkala itu Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan tugas menjadi Nabi dan Rasul. Tatkala proklamirkan sebagai Nabi dan Rasul, maka berubahlah masyarakat kaum Quraisy itu yang dulunya mengelulukan Nabi Muhammad, saat itu mulai memusuhi Nabi Muhammad. Sehingga tatkala Nabi Muhammad itu kalau ke Baitullah, ke Ka'bah, sholat dilempari dengan kotoran unta. Bahkan dicaci maki, yang dulu itu disebut sebagai Al-Amin, malah di situ kemudian oleh pamannya disebut sebagai orang gila dan lain sebagainya. Jadi berubah drastis, yang dulu memuja kemudian mengejek. Nah, itulah kemudian Nabi Muhammad merasa bebannya berat. Maka Nabi Muhammad mencoba untuk mencari tempat lain. Maka ingin mencari jalan di luar Mekah, datanglah ke Yasrib. Tatkala di Yasrib kepada saudaranya sana minta pertolongan supaya mendapatkan perlindungan, malah di sana itu para tokoh-tokohnya justru melempari dengan batu, memerintahkan kepada budaknya untuk melempari Nabi Muhammad yang saat itu diikuti oleh Zaid bin Harithah, dan kemudian Nabi dilempari batu sehingga sampai kakinya dalam sejarah itu berdarah. Tetapi fisik juga sama beratnya, yang tadi saya ceritakan sampai luka dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan yang luar biasa itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kemudian tetap Nabi Muhammad terus menerus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dakwah, ingin mewujudkan peradaban yang ada di Mekah itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Maksudnya adalah beban. Beban dada itu kan di samping soal-soal psikologi juga ada di dada. Tatkala mendapatkan perlawanan secara fisik, itu akhirnya juga fisik dan di batinnya, di dadanya, maka menjadi beban berat. Wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu itu dari dirimu. Maknanya bahwa beban berat itu telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu itu. Para mubalik itu sering menggambarkan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak,
alladzi aqadha dhahrak itu seperti seorang atlet yang mengangkat barbel, ya, dengan misalnya kalau mengangkat 100 kg, maka tatkala diangkat di tangannya itu, kemudian diangkat menjadi di atas punggungnya, itu menjadi luar biasa beratnya, tetapi tatkala dilemparkan selesai mengangkat, itu rasanya plong semua. Itu yang disebut dengan alam nashrah laka sadrak, telah aku ringankan bebanmu. Itu maksudnya. Diawali tadi dengan tanggung jawab yang luar biasa, pekerjaan yang tidak pernah berhenti. Itu akhirnya apa? Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Akhirnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerja keras yang tidak pernah berhenti menghadapi tantangan, ujian dan cobaan yang berat itu. Kemudian apa? Wa rafa'na laka dzikrak, diangkatlah nama Muhammad itu, disejajarkan, ya, dalam berbagai bacaan ibadah kita. Lihat saja kalau azan itu mesti kan disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam berikutnya kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sholat juga demikian. Tatkala disebut nama Allah, berikutnya nama Nabi Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian dalam sholat banyak sekali kemudian diangkat nama Nabi Muhammad itu. Maknanya Bapak Ibu sekalian, fa'ammaz zabatu fayadhabu jufa'an. Kalau orang yang tidak punya karya itu seperti buih, hilang begitu saja, hilang ditelan oleh ombak, angin kanan kiri, habis. Tetapi fa'amma ma yang fa'unnas, ada sesuatu yang ditinggalkan sebagai karya terbaiknya, yang disebutkan oleh Pak Nurul Yakin tadi, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Artinya karya-karya terus dibangun terus. Itu fa'amma ma yang fa'unas, sesuatu yang bermanfaat untuk membangun rumah sakit yang besar menjadi besar. Fayamkusu fil ardi, itu akan dicatat oleh sejarah sebagai sebuah prestasi yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan wa rafa'na laka dzikrak, akan dicatat nama Dr. Yeni tatkala rumah sakit ini hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan dari esok akan lebih baik. Itu akan dicatat dalam sejarah perjuangan rumah sakit Muhammadiyah Tuban. Dan dibuktikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban yang ada di Madinah. Ya, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Akhirnya apa? Selama 23 tahun dibebaskan menjadi Madinatul Munawwarah, sebuah kota dengan penuh peradaban. Apa peradabannya? Kalau zaman jahiliyah, jangankan kalau ada orang ya lewat sendirian, apalagi perempuan di tengah malam, maka akan disabet oleh penyamun. Tetapi pada saat Nabi, semua menjadi aman, tentram. Bahkan bukan soal aman dan tentram saja, tetapi kalau ada kekurangan orang makan, maka disitulah ketahuan bahwa di situ ada orang yang tidak makan. Maka datanglah orang untuk membantu. Lihatlah cerita Umar bin Khattab, ya, tatkala menjadi khalifah, maka dia inspeksi ke beberapa daerah. Tatkala ditemukan di sebuah rumah, di sebuah ujung kampung, kok ada anak yang menangis. Tatkala ditanya, ya, bahwa anaknya seharian tidak makan, bahkan bukan hanya sehari, beberapa hari tidak makan. Bahkan karena dalam cerita itu sampai bagaimana anak itu bisa tenang, kemudian oleh ibunya memasak, batu dimasak. Inilah yang disebut dengan tadi kerja keras yang kemudian membangun peradaban, dan peradaban itu bisa menjadi dan diwujudkan. Oleh karena itu, inna ma'al usri yusra, bahwa hidup ini memang butuh perjuangan, dan perjuangan itu pasti kalau dilakukan dengan baik, dihadapi dengan baik, pasti ada jalan untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Fa'idha faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan,
tetaplah bekerja keras. Jadi di Muhammadiyah itu tidak ada kata berhenti, tidak ada kata pensiun. Tatkala memiliki prestasi di rumah sakit ini, Dr. Yeni nanti, maka sesungguhnya di depan kita masih menunggu tugas-tugas yang lebih berat lagi. Dan yakinlah itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhan lumulah engkau berharap. Istiqomah kepada Allah, berharap atas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karya-karya yang sudah kita berikan itu. Inilah saya kira bagian dari cara Muhammadiyah melalui Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kepada kita dengan teologi al-insyirah ini, supaya kita semua tetap memiliki semangat untuk berdakwah, mewujudkan amal usaha dimanapun kita berada menjadi amal usaha yang terbaik, dan kita tidak pernah berhenti pada kesuksesan yang pernah kita raih, tetapi kita ingin terus-menerus meningkatkan kualitas yang kita miliki itu. Maka sekali lagi pada Dr. Yeni, belajarlah, tidak boleh berhenti belajar kepada saudara-saudara kita, direktur-direktur rumah sakit yang ada di lingkungan kita yang sudah sukses menjalankan tugasnya di berbagai tempat rumah sakit yang ada di seputar kita. Ada rumah sakit Lamongan ini yang sudah dilakukan dan sudah dibuktikan, apalagi sekarang ini Pak Muzakir ini sudah bisa, insya Allah tahun ini akan bisa mengontrol dari 32 rumah sakit se-Jawa Timur, hanya bisa dikontrol di kantor wilayah. Di kantor MPKU nanti sudah diberikan videotronnya, kemudian ada IT yang ada di sana, dan servernya sudah diberikan di sana. Semua akan termonitor apa yang terjadi di Tuban, apa yang terjadi di Ponorogo, apa yang terjadi di Banyuwangi pada saat yang sama, detik yang sama akan diketahui oleh Pak Muzakir. Dan itu akan dilakukan di tahun ini, insya Allah sudah. Ya, termasuk di dalamnya berbagai macam produk-produk unggulan bagaimana meningkatkan kualitas dari masing-masing rumah sakit itu. Nah, oleh karena itu tugas dari direktur adalah untuk senantiasa memanage dengan baik, memanage dengan baik dimanapun kita berada. Maka dalam era disruption ini, maka adaptif itu menjadi sangat penting. Adaptif akan sangat penting. Kenapa? Karena perubahannya sangat cepat sekali, yang tidak terduga. Perubahannya itu akan membawa kita, jika kita telat menangani, maka orang lain yang memanfaatkan. Itu yang terjadi. Jadi jika di rumah sakit kita, seperti BPJS COVID kemarin, tatkala di awal COVID tahun 2020, banyak rumah sakit baik negeri maupun swasta itu menolak menjadi rumah sakit rujukan karena tidak punya cara bagaimana menangani COVID dengan baik. Tetapi tatkala COVID itu sudah bisa ditangani, maka banyak rumah sakit yang mengajukan supaya bisa ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID. Dan alhamdulillah Muhammadiyah secara cepat di saat itu juga kemudian melatih dari para direktur bagaimana kita mensiasati COVID, karena COVID itu pasti datang dan pasiennya juga banyak dan tidak muat. Dan alhamdulillah hampir rumah sakit Muhammadiyah menjadi rujukan COVID. Dan alhamdulillah sekarang ini COVID, apalagi Omikron ini memang ada dan cepat penyebarannya, dan alhamdulillah tidak sampai mematikan seperti virus yang trennya Delta maupun yang Alpha. Baik-baiknya kuncinya adalah Bu Dr. Yeni kerjasama dengan teman-teman sejawat penjenengan dimanapun berada, baik internal maupun eksternal, itu menjadi kekuatan untuk menggambarkan rumah sakit kita. Insya Allah MPK wilayah akan menjadi bagian dari penjenengan dan siap untuk selalu mendampingi, melakukan pendampingan terhadap rumah sakit yang ada di Jawa Timur. Demikian, selamat sekali lagi kepada Dr. Yeni. Mudah-mudahan segera
tancap gas, ya persnelernya tidak lagi satu, ya karena sudah menjadi wakil. Jadi saya kira sudah sangat paham, maka persneler masih tetap di 4 dan ditingkatkan. Ya kalau mobilnya terbaru bisa sampai 6 ya persnelernya, karena penjenengan tidak bisa lepas dari derajat kesehatan yang ada di Kabupaten Tuban. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada pimpinan daerah, kepada IPKU baik wilayah maupun daerah, dan kepada semuanya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.